Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, perkenankan kami Majelis GKJ Wates membacakan Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Pokok-pokok pewartaan. 1. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat pagi untuk semua warga yang saat ini membangun ibadah keluarga. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa beserta dengan kita semua. 2. Dalam kebaktian pada saat ini akan dilayankan pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu dimohon setiap warga dapat mempersiapkan diri. 3. Dalam rangka HUT Klasis ke-43, Klasis Kulon Progo mengadakan ibadah Minggu dan Syukur HUT Klasis ke-43 yang dilayani oleh seluruh pendeta aktif yang ada di Klasis Kulon Progo dan akan ditayangkan dalam kebaktian Minggu 24 Mei 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk persembahan Minggu 2 kantong, yaitu kantong merah dan hitam. Sebagai informasi, persembahan 1 kantong hitam akan diserahkan ke Klasis untuk digunakan dalam kegiatan bakti sosial membantu warga gereja yang terdampak pandemik COVID-19. Mohon segenap warga GKJ Wates. Yang keempat, pandemi COVID-19 sampai saat ini masih menjadi keprihatinan kita semua. Dampak dari pandemi ini, pemerintah menghimbau supaya belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kurang lebih sudah 2 bulan warga gereja membangun peribadahan di rumah melalui inovasi dari gereja masing-masing. Ada bagian dari gereja-gereja seklasis yang karena situasi, kondisi, dan tidak bisa mengadakan ibadah secara online atau live streaming, Klasis Kulon Progo sebagai lembaga kebersamaan memfasilitasi gereja-gereja seklasis Kulon Progo untuk mengadakan ibadah Minggu online. Ibadah online tersebut akan dilayani oleh pendeta-pendeta aktif yang ada di Klasis Kulon Progo dengan pengantar bahasa Indonesia Minggu Ganjil atau Minggu 1, 3, 5, dan bahasa Jawa untuk Minggu Genap, Minggu 2 dan 4. Ibadah Minggu yang akan difasilitasi oleh Klasis Kulon Progo akan dilaksanakan bulan Juni sampai batas waktu berakhirnya pandemi COVID-19. Dengan semangat kebersamaan, maka Majelis GKJ Wates memutuskan mulai bulan Juni akan menggunakan rekaman yang disediakan oleh Klasis Kulon Progo. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan informasi atau pewartaan untuk GKJ Wates, kami akan sertakan dalam liturgi tertulis, dan untuk koordinasi, majelis akan membangun komunikasi dengan pengurus wilayah dan pepandan. Terima kasih. Yang kelima, sehubungan dengan ibadah keluarga yang masih kita laksanakan sampai batas waktu yang belum kita ketahui, untuk persembahan A dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah untuk kemudian disampaikan kepada bendara gereja, yaitu Diaken Supriyantoro, nomor HP 0878 3600 4466, dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah atau hitam, ucap syukur, perpuluhan, bulanan, dan persembahan aksi puasa. B. Dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB dengan memberi keterangan peruntukannya, atau kecuali hari Selasa karena kantor libur. C. Dapat ditransfer ke rekening Giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor 0152 01
00731 307. Marilah kita memasuki ibadah jemaat. Kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagai para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A, bait pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk mentaati panggilannya. Kiranya kami mampu membukakan diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 240A, bait yang ketiga. Rantailah hatiku curang
kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri dengan berdoa secara pribadi. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 60 bait yang ke-7. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus yang baik, perkenankan pada kesempatan saat ini kami datang kepadamu menghaturkan syukur atas setiap pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau sampai pada kesempatan saat ini kami dapat membangun peribadatan meskipun harus beribadah di rumah. Tetapi biarlah kami senantiasa dimampukan untuk bisa mengerti dan menghayati akan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dalam peribadatan ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, kiranya kami dimampukan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami hendak memohon berkat-Mu
secara khusus bagi keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia, yang sampai saat ini harus terus bergumul dengan adanya pandemi COVID-19. Biarlah kami semua senantiasa dimampukan bahkan menerima kekuatan di tengah kami menghadapi pandemi ini. Terlebih kami mohon berkat Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, di tengah mereka melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dalam mengambil setiap kebijakan yang ada, kiranya hanya seturut dengan kehendak Tuhan mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terlebih kami hendak menyerahkan Kabupaten Kulon Progo di mana kami tinggal. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati, mengaruniakan kedamaian, ketentraman, bahkan keamanan di tengah kami harus bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Kami hendak memohon berkat-Mu, kiranya kami dimampukan di tengah menghadapi pandemi ini senantiasa boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberikan kasih kami satu dengan yang lain. Kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan keluarga kami, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan, baik yang saat ini bersama dengan kami ataupun yang jauh daripada kami. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah kami juga dimampukan untuk senantiasa meyakini bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan keluarga kami dengan memberikan kecukupan bagi keluarga kami melalui setiap pekerjaan pelayanan yang sudah kami kerjakan, kami lakukan. Kami hendak menyerahkan anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, yang memaksa mereka harus belajar di rumah. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati mereka di dalam mereka belajar. Bagi setiap orang tua yang mendampingi, kiranya Engkau berkenan mengaruniakan kekuatan dan kesabaran serta kebijaksanaan. Kami hendak menyerahkan pula keberadaan orang-orang terkasih kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan yang berkenan menyertai mereka, memberkati mereka dengan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Terlebih kami hendak memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit atau dalam proses pemulihan. Biarlah Engkau hadir mengaruniakan kedamaian dalam hatinya. Di tengah mereka menghadapi sakit penyakitnya, kiranya senantiasa hanya berpengharapan kepada Tuhan. Pakailah makanan, minuman, obat-obatan, perawatan medis maupun keluarga sebagai sarana untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Kami hendak menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing kepada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan. Kami sadar sampai saat ini kehidupan kami masih jauh dari kehendak Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menghaturkan persembahan yang didasari dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-14 yang begini. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menghadap kembali mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami menghaturkan persembahan dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami lewat pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati sehingga persembahan ini sebagai sarana perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Terkhusus kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan kepandaian dalam pengelolaannya dan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan bersama-sama menerima sabda-Mu. Kami mohon Tuhan hadir di dalam hati kami. Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga mampu dan layak menerima sabda-Mu, bahkan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Martinus yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai sehingga apa yang difirmankan merupakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, banyak dosa dan kesalahan dalam hidup kami, terlebih dalam kami berpersembahan serta berdoa. Kami mohon pengampunan-Mu. Seutuhnya jalannya ibadah ini kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Yesus menjanjikan penghibur. Demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikisahkan ada satu keluarga yang memiliki 4 orang anak. Dalam satu kesempatan, keempat orang anak saling berebutan mengatakan bahwa saya yang paling cinta mama. Di antara mereka yang sulung berkata bahwa aku yang paling besar dan yang mencintai mama paling lama. Anak kedua yang perempuan juga berkata bahwa aku paling cinta mama karena di dalam keluarga aku anak perempuan satu-satunya. Anak ketiga berkata, "Mama, aku sangat cinta kepadamu. Jika ada binatang buas yang akan mencelakai mama, pasti aku akan membunuhnya." Dan kemudian yang terakhir, anak bungsu berkata, "Aku cinta mama, tetapi tidak tahu bagaimana mengutarakannya." Setelah demikian ia membuka kedua belah tangannya dan merangkul ibunya. Si ibu dengan wajah berseri-seri berkata kepada anak-anaknya, "Mama senang mendengar kalian mencintai mama." Nah, tiba-tiba mereka mendengar ketukan pintu. Setelah dibuka baru diketahui bahwa Pak Pos sedang mengantarkan surat untuk ibu. Ibu dengan segera membuka lalu membacanya. Tidak berapa lama lagi ia berkata, "Surat ini penting dan harus segera dibalas. Siapa di antara kalian yang mau membantu mama mengantar ke kantor pos?" Tanggapan si sulung melihat keluar jendela. Di luar masih hujan rintik-rintik dan ia masih harus mengerjakan PR-nya. Lalu si sulung berpikir mengapa harus sekarang surat itu dikirim. Ia meminta kepada mamanya supaya besok saja sambil sekolah mampir ke kantor pos dan itu akan lebih baik. Anak kedua berpikir bahwa aku adalah anak perempuan dan tentunya mama tidak akan menyuruh aku pergi. Sedangkan anak yang ketiga ketika melihat keluar, hari sudah hampir gelap dan hujan mulai turun dengan deras, ia malas.
dan ia tidak mau pergi. Nah, setelah ibunya selesai menulis surat, ia melihat mereka masing-masing sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, baik anak yang pertama, yang kedua, maupun yang ketiga. Hanya si bungsu yang bersiap-siap memakai jas hujan untuk mengantarkan surat. Si ibu menyerahkan surat kepadanya dan berkata, "Nak, di luar hujan lebat dan gelap, apakah engkau tidak takut?" Si bungsu menjawab, "Mama, saya tidak takut karena saya cinta Mama." Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah di antara anak-anak itu yang sungguh-sungguh mencintai ibunya atau mamanya? Tentu kita setuju jika yang sungguh-sungguh mencintai sang ibu adalah anak yang bungsu. Karena ia sungguh mencintai mamanya, ia sudah merasakan kasih yang nyata dari mamanya, dan itu diwujud nyatakan dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh mamanya. Seperti halnya orang tua yang meminta tanggapan anak-anaknya ketika mereka diminta untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya atau ibunya. Demikian juga Tuhan Yesus dalam bacaan kita meminta kepastian tanggapan dari para murid. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi mereka, maka sekarang dan ke depan mereka juga harus membuktikan kasih mereka kepadanya, yaitu patuh dan taat pada ajaran Tuhan Yesus. Logikanya adalah bahwa hanya dengan kepatuhan Yesus memperlihatkan kasih-Nya kepada Bapa, dan hanya dengan kepatuhan juga para murid menunjukkan kasih kepada Yesus. Yesus sudah melakukan tindakan kasih, dan seharusnya tindakan kasih yang dilakukan oleh Yesus yang dirasakan oleh para murid itu juga diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari. Tapi lagi-lagi Yesus tahu kalau para murid itu sangat gelisah, sekalipun dia sudah memberi kepastian tentang dirinya dan meminta mereka mengasihi dia melalui kepatuhan dan ketaatan kepada ajarannya. Yesus tahu kalau para murid merasa tidak berdaya untuk meneruskan pengajarannya. Mereka belum siap dan merasa takut atau bahkan khawatir. Oleh karenanya Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka akan dianugerahkan penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus. Di dalam ayat 16 sampai 18 kita bisa melihat di sana, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka akan dianugerahkan penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud di sini bukanlah sekedar penolong atau penghibur seperti dalam pemahaman umum, yaitu ketika kita mengalami masa-masa duka cita. Dan istilah yang dipakai untuk Roh Kudus dalam bahasa aslinya yaitu dalam bahasa Yunani dalam kitab atau Injil Yohanes adalah
Parakletos. Nah, seorang penafsir yaitu William Barclay menjelaskan bahwa istilah ini menunjuk pada seorang yang dipanggil datang karena sangat dibutuhkan. Artinya memang benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena apa? Karena Roh Kudus akan diberikan kepada para murid. Roh Kudus adalah seorang yang dipanggil datang karena sangat dibutuhkan. Nah, Yesus menjanjikan hal ini kepada murid-muridnya, yaitu bahwa pasti ada pribadi yang akan menolong mereka dalam menjalani masa depan mereka, menyertai mereka sebagai bukti bahwa Yesus sebenarnya tidak meninggalkan mereka begitu saja. Dan penolong itulah juga yang memampukan mereka untuk mengingat dan meneruskan ajaran Tuhan Yesus kepada dunia ini. Jadi kita tidak perlu khawatir, galau atau gelisah, sebab Yesus selalu menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan menganugerahkan Roh Kudus bagi orang-orang beriman, dan hal ini sulit dipahami dan diterima oleh dunia. Secara khusus bagi kita yang sampai saat ini masih harus menerima pandemi COVID-19, tentu bukan perkara yang mudah bagi kita untuk kemudian menjalani kehidupan pemberian Tuhan dengan tetap semangat, dengan tetap kuat. Tetapi kita diingatkan bahwa Roh Kudus diberikan oleh Tuhan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Roh tersebut yang akan memampukan setiap orang percaya untuk tetap kuat, untuk tetap mantap, untuk tetap yakin dan mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah di dalam ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ibaratnya sang induk ayam akan senantiasa ada dan hadir bagi anak-anak ayam. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan akan kasih Tuhan yang sungguh besar bagi kita. Ia menghendaki supaya kita mengasihinya dengan melakukan perintahnya, seperti yang tertulis dalam ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Mari kita alirkan aliran kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, kita bagikan kepada semua orang. Mungkin bagi anggota keluarga kita yang terdekat dengan kita, tetangga kita, sesama kita. Seperti pujian, mengasihi lebih sungguh karena memang Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi lebih sungguh
dalam peribadatan yang kita bangun pada saat ini, Tuhan juga akan mengasihi kita. Ia akan memelihara iman percaya kita dengan kita ikut ambil bagian dalam perjamuan. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh senantiasa mengasihi kita. Mari kita alirkan aliran kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, kita bagikan kepada semua orang. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 313, baitnya yang pertama.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam persakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nanti terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Roti yang sudah kita terima, kita angkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita memakannya dengan ungkapan syukur kita. Sebelum kita menerima pelayanan anggur, kita siapkan hati kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 35 baitnya yang pertama. Di bukit Golgota
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari anggur yang sudah kita terima, kita angkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita meminumnya dengan ungkapan syukur kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Serta masing-masing, marilah dalam hati kita mengucap yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lakukan persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289, baitnya yang ke-9.
Jemaat kami undang untuk berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Amin. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.